Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Oktarina Putri Wikatiningrum, mahasiswi PPG guru tertentu tahap 2 periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Muria Kudus dengan nomor induk mahasiswa 20253000207. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri Mandisari. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang akan memimpin berdoa? Ya, Mas Alfian, silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai.
belajar pendidikan Pancasila dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang norma-norma dalam kehidupanmu. Apa itu pengertian norma? Apa itu jenis-jenis norma? Apa itu fungsi dari setiap jenis norma? Dan bagaimana contoh perilaku norma itu dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan belajar itu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menggali informasi tentang jenis-jenis norma, fungsi-fungsi norma, serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi, di sini Ibu ada sebuah video animasi tentang norma dalam kehidupan. Disimak dengan baik-baik ya. Jam berapa sih? Aku terlambat. Ih, kok bisa sih? Aku terlambat. Ya, belajar hampir aja lupa. Bijak mana kau ini? Tono, lama kali hari ini. Maaf John, aku bangunnya kesiangan. Hehe. Cepat. Aduh John, kita harus kebun nih. Ton, janganlah kau kebun. Tadi kita jaga polisi nih. Awas Ton. Aduh Bu, kenapa kita disuruh berhenti? Kamu tahu kesalahan kamu dan menurut apa? Iya ibu, cowok kan memang selalu salah. Cewek selalu benar. Begitu kalian berdua bernyanyi lagu Indonesia. Baik bu. Aduh John, gerbangnya tertutup. Cepatlah Ton, kita lari mau ke kelas. Kenapa kalian bisa berangkat telat? Tapi tadi ditilang polisi Pak, makanya terlambat. Belum bisa masuk. Awas saja kalau kalian sampai telat lagi.
Iya Pak. Aduh. Guys, kamu bau. Aku bau. Tai yang bau. Ih, kok bisa kena tai sih? Tono dasar anak ceroboh. Baju panjang sebelah, pangkat kena tai. Sekarang kamu ibu hukum karena sudah berangkat telat. Kamu ibu hukum hormat di bawah tiang bendera sampai bel istirahat. Tapi Bu, Kamu tidak usah membantah. baik Bu. Emang enak. Duh, itu siapa ya? Apa dia anak aku juga? Loh, kamu ya Jo? Iya nih, gara-gara aku berangkat telat sama tak ikut dari bahasa Inggris. Lah, kau kenapa bisa kena hukum Tom? Aku gara-gara berangkat telat juga Jo. Mana mataku kena tai sapi lagi. Jadi diketawain deh. Sebenarnya kapok kali lah aku. Kalau kayak gini, panas-panasan, keringetan, mana capek lagi. Maaf ya John, salahku juga sih. Kitanya jadi berangkat telat. Jadi dihukum deh. Aku harus berubah. Gak boleh kayak gini terus. Apalagi main game sampai malam-malam. Nah, anak-anak, untuk biar lebih jelas lagi mengenai video animasi ini, Ibu tampilkan satu kali lagi ya. Ya. Coba dipahami, dicermati. Jam berapa sih? Aku terlambat. Ih, kok bisa sih? Aku terlambat.
Hampir aja lupa. Ijak mana kau ini? Tono, lama kali hari ini. Maaf John, aku bangunnya kesiangan. Hehe. Cepat. Aduh John, kita harus kebut nih. Ton, janganlah kau berkebut. Nanti kita tangkap polisi nih. Awas Ton. Aduh, kenapa kita harus berhenti? Kamu tahu kesalahan kamu dan tentang apa? Iya ibu, cowok kan memang selalu salah. Cewek selalu benar. Kalau begitu kalian berdua berani lagi bicara. Baik ibu. Aduh John, gerbangnya tertutup. Cepatlah Ton, kita lari masuk kelas. Kenapa kalian bisa berangkat telat? Kami tadi ditilang polisi Pak, makanya terlambat. Belum bisa masuk. Awas saja kalau kalian sampai telat lagi. Kalian dilarang masuk. Iya Pak. Aduh. Baik banget. Kamu bau. Aku bau. Tai yang bau. Ih, kok bisa kena tai sih? Tono dasar anak ceroboh. Baju panjang sebelah, pangkat kena tai. Sekarang kamu ibu hukum karena sudah berangkat telat. Kamu ibu hukum, hormat di bawah tiang bendera sampai bel istirahat. Tapi Bu, Kamu tidak usah membantah, Tono. baik Bu. Emang enak. Duh, itu siapa ya? Apa dia anak aku juga? Loh, kamu ya John? Iya nih, gara-gara aku berangkat telat sama tak aku kerjain PR bahasa Inggris. Lah, kau kenapa bisa kena hukuman? Aku gara-gara berangkat telat juga John. Mana patahku kena tes sapi lagi. Jadi diketawain deh. Sebenarnya kapok kali lah aku. Kalau kayak gini, panas-panasan, keringetan, mana capek lagi. Maaf ya John, salahku juga sih. Kitanya jadi berangkat telat. Jadi dihukum deh. Aku harus berubah. Gak boleh kayak gini terus. Apalagi main game sampai malam-malam. Anak-anak sudah melihat video animasi tersebut? Sudah paham? Apa pesan moral yang bisa diambil dari video animasi tersebut? Yang pertama, apa Tasya? Harus datang ke sekolah tepat waktu. Yang pertama harus datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Yang Ranu apa? Tidak boleh tidur larut malam. Tidak boleh tidur larut malam. Ada lagi? Pak, tidak boleh bangun kesiangan. Dan yang terakhir apa? Gunakan waktumu sebaik mungkin ya. Kalau sudah malam tidak boleh bermain game. Waktunya tidur ya tidur. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memasuki pembelajaran yaitu tentang materi
manusia menjadi tertib, teratur, dan disiplin. Kemudian norma berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu norma formal dan norma non-formal. Ayo kita bahas yang norma non-formal. Norma non-formal merupakan bentuk norma yang tidak tertulis. Norma ini bersifat tidak resmi dan tidak memaksa masyarakat untuk menjalankan aturan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu norma formal. Norma formal merupakan aturan yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang untuk dijalankan oleh masyarakat. Pihak berwenang yang dimaksud ialah pemerintah maupun lembaga masyarakat. Nah, ini jenis-jenis norma ada berapa di situ? Ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Yang pertama norma agama. Norma agama adalah bentuk aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Tujuan dari norma agama itu sendiri adalah untuk menyempurnakan manusia untuk menjadi lebih baik dan menjauhi hal yang buruk. Kemudian fungsi dari norma agama ada 6. Yang pertama yaitu fungsi edukatif, yang kedua fungsi penyelamat, dan yang ketiga fungsi perdamaian, yang keempat fungsi pembaruan, yang kelima fungsi memupuk solidaritas, dan yang keenam fungsi kontrol sosial. Selanjutnya yaitu contoh perilaku dalam norma agama. Contoh perilakunya sesuai norma agama, yaitu contohnya beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, toleransi beragama, kemudian tidak berzina dan lain sebagainya. Kemudian sanksi dalam norma agama, sanksinya untuk pelanggar yaitu mendapat dosa, sedangkan yang menjalankan mendapatkan pahala. Itu adalah norma agama, ada pengertiannya, tujuannya, fungsinya, kemudian ada contoh perilakunya. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Pengertian dari norma kesusilaan adalah aturan-aturan tentang tingkah laku yang bersumber dari hati nurani manusia. Kemudian sanksi dari norma kesusilaan yaitu merasa malu, dikucilkan, dan perasaan bersalah. Contoh perilaku dari norma kesusilaan. Yang pertama, tidak boleh berbohong. Yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga, tidak menghina. Yang keempat, harus bersikap jujur. Dan yang kelima, meminta maaf jika berbuat salah. Dan yang terakhir yaitu selalu menepati janji. Nah, sekarang fungsi dari norma kesusilaan yaitu menciptakan masyarakat yang harmonis, menjaga moralitas dan etika, membangun kepercayaan. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Nah, pengertian dari norma kesopanan adalah seperangkat peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Yang kedua, fungsinya sebagai pedoman dalam bertingkah laku untuk menciptakan keselarasan dalam suatu kelompok, meningkatkan keselarasan sama dalam suatu kelompok. Kemudian contohnya, orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua, tidak meludah di sembarang tempat, kemudian membudayakan antri. Selanjutnya yaitu sanksi dari norma kesusilaan adalah orang yang melanggar norma ini akan merasa malu dan bersalah. Yang terakhir yaitu norma hukum. Pengertian dari
kejahatan. Kemudian fungsinya yaitu mengikat dan memaksa. Terus contoh dari norma hukum berisi perintah maupun larangan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan kejahatan. Sanksinya yaitu dapat berupa sanksi pidana dan sanksi perdata. Ayo kita ulas anak-anak, tadi norma ada berapa? Norma ada 4 norma. Yang pertama norma apa tadi? Norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga norma kesopanan. Dan yang keempat yaitu norma apa? Norma apa? Norma Nah, masing-masing norma ini mempunyai pengertian, fungsi, sanksi, dan contoh perilakunya. Nah, sekarang anak-anak sudah paham tentang materi ini? Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Ayo mau bertanya? Mbak Nisa mau bertanya? Ya, apa Mbak Nisa? Oh iya, Mbak Nisa bertanya apa itu pengertian norma? Norma adalah
hari ini menggunakan media pembelajaran panorama, papan norma. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok, ya. Kelompok 1, Mbak Adel, Mbak Aira, Mas Bayu, Mbak Ranum. Kelompok 2, Mas Agam, Mas Alfian, Mbak Taskia, Mbak Sekar, dan Mbak Okta. Kelompok 3 sini ada Mas Fahri, Mas Haikal, Mbak Hasna, dan Mbak Isa. Dan yang terakhir yaitu kelompok 4 ada Mbak Fiona, Mbak Akila, Mas Alvaro, dan Mbak Nadi. Berarti di sini ada 4 kelompok. Nah, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana untuk mengerjakan kelompoknya, kita akan senam aram sam-sam dulu. Ya, sudah senam aram sam-sam. Senam ya. yang mind mapping, dan ini untuk yang pernyataan nyata, dan yang kertas ini untuk yang bermain peran. Nah, nanti setiap kelompok memilih salah satu dari 4 peta konsep itu, ya. Tadi apa peta konsepnya? Ada poster, mind mapping, bermain peran, dan pernyataan nyata tentang norma dalam kehidupanku. Bisa? Nah, ini bagi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan di sini kelompok 4.
Kelompok 3 udah selesai? Sudah kelompok 3. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 4? Belum.
bermain peran. Ayo bisa dimulai. Perkenalkan bagi dari kelompok. Namaku Alfian. Namaku Ya, lanjut terus. Bermain perannya gimana? atau main yuk. Ibu aku boleh main nggak?
kejujuran sebatang pohon mangga dan kejujuran. Kita berikan tepuk salut ke kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Salut, salut, salut. Tepuk tangan. Sama-sama, Pak. Ya, kelompok 4 membuat apa ini kelompok 4? Oh, membuat peta mapping tentang apa? Norma kesusilaan. Ayo bisa dibacakan? Norma kesusilaan, aturan dan kategori, mengatur perilaku moral untuk jujur, empati, tepat, sanksi, rasa bersalah, bisa. Norma kesukaan, aturan tentang norma atau kebersihan, menjaga harmoni sosial, contoh menyebabkan karena sahabat tidak bicara saat makan, sanksi terbuat dalam dicicilkan. Nah, kita dulu ya. Sudah kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut. Salut, salut, salut. Nah, anak-anak tadi kita sudah membuat apa saja. Kelompok 1 membuat pernyataan. Kelompok 2 bermain peran. Kelompok 3 membuat poster toleransi beragama. Di sini yang kelompok 3 ya. Yang kelompok 4 membuat peta konsep atau mind mapping tentang norma. Nah, di sini Ibu mempunyai ada soal individu dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, bisa dikerjakan sekarang. Ibu beri waktu 5 menit saja. Sudah selesai, kumpulkan. Ayo, kumpulkan. Kumpulkan. Nah, perhatikan. Anak-anak ini Ibu nilai dulu ya. Ya, ini ada yang dapat nilai 100. Dan tepuk tangan berapa yang nilai 100? Tepuk tangan. Kemudian ini juga ada yang mendapat nilai 90 ya. Nanti untuk anak-anak yang nilainya di bawah 70, ini juga ada yang nilainya 65. Nanti untuk remedial dan pengayaan akan Ibu beri informasi di hari berikutnya. Nah, kemudian anak-anak untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita harus selalu mematuhi setiap norma, baik itu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Dan kita harus apa tadi sudah dipraktekkan di kelompok 2, harus saling menghormati. Apalagi
pembelajaran hari ini Puput mohon maaf